So, apa kabar semuanya? Aduh, loyo sekali. Coba ulang. Apa kabar semuanya? Yang semangat gitu loh, yang semangat guys gitu. Ya, aku tanya sekali lagi, apa kabar semuanya? Nah, oke lah, mending lah ya. Oke, nah siapa yang kemarin libur lebaran jalan-jalan? Ada nggak? Puas nggak libur lebaran ya kemarin? Nggak puas ya? Kalau ditanya libur puas apa enggak, selalu jawabnya nggak puas. Oh puas, jalan-jalan sih soalnya. Ya, oke. Nah hari ini aku akan menyampaikan firman dengan judul khotbahnya adalah What Do You See? Ya, sebenarnya nggak ngeh juga sih ternyata pas kemarin lagi searching ternyata ini pernah jadi judul khotbahnya Dad juga di ibadah umum bulan Februari or something. Gitu ya. Oke, nah sebelum mulai, aku pengen kasih unjuk ada beberapa gambar ya. Nanti sama-sama kita lihat di layar depan. Jadi ada beberapa gambar sebenarnya maybe it's so yesterday already ya. Maksudnya mungkin beberapa dari kita udah very familiar with this kinda pictures. Yang gamesnya tuh yang kayak yang orang-orang suka bilang what do you see first? Ya, jadi aku akan kasih unjuk ada 8 gambar, so maybe the picture-nya juga udah, mungkin banyak dari kalian yang udah sering lihat gambar-gambarnya gitu ya, tapi let's pretend that you have never seen it before, ya. Oke, kita main simple aja, nanti pokoknya apa yang kalian lihat pertama kali, itu yang kalian sebut ya, jadi aku nggak akan tunjuk siapa-siapa gitu, pokoknya kalian lihat apa langsung sebut aja gitu ya, oke, bisa? Bisa nggak? Bisa, oke. Ko Agung boleh, Ko Agung? Gambar yang pertama. Apa kira-kira? Oke, ada singa, ada yang bilang singa, ada yang bilang zebra. Tapi, oke, lanjut dulu. Picture yang kedua, gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat di sini? Ada yang lihat gambar selain bayi? Pemandangan baik. Apa? Oh iya, ini kayaknya korban yang nonton banyak Korea nih yang lihat itu. Ya, lanjut. Gambar berikutnya. Oke, kira-kira lihat apa? Puma loh. Spesifik banget Puma. Apalagi? Ada yang lihat yang lain lagi nggak? Tadi kan gambarnya apa? Lihat bilangnya apa? Singa. Apa? Kucing. Terus apa lagi selain itu? Pohon. Oke, next. Ini apa? Orang main saxophone. And then the other one kira-kira apa lagi? Tolong ya. Tolong dikondisikan. Apa? Ada yang lihat gambar lain selain orang main saxophone? Apa? Logo Dove. Ini spesifik banget. Ada mata, ada hidung, ada mulut gitu ya. Lanjut. Apa ini? Ini paling banyak banget nih. Ya. Lanjut. Nah, ini apa nih? Hah? Selain orang apa? Pillars ya, gambar pilar gitu kan? Kelihatan nggak? Nangkep ada yang nggak lihat pilar ada di sini nggak? Lihat ya. Jadi ada yang bilang orang, ada yang lihat gambar orang, ada yang lihat gambar pilar. Berikutnya, ada lagi nggak? Nah ini apa nih? Ada mobil. Yang nggak lihat mobil tuh yang di atas sama rodanya di bawah 2. Terus ada lagi orang lagi ngapain? Lagi ngeliat pakai binocular gitu ya. Ada lagi nggak gambarnya? Udah selesai? Oh ya bisa juga sih huruf A. Ada lagi nggak Gung? Udah ya? Satu lagi ada ya? Apa lagi satu lagi? Nah ini apa ini? Apa? Ini tolong dikondisikan Bapak. Telat banget ya? Apa? Tolong. Ketinggalannya jauh banget delaynya. Apa? Bebek.
Kelinci. Udah. Awan apa lo awan? Ke laut aja. Itu bukan ke laut aja kamu gitu. Udah. Ya, jadi ada yang lihat kelinci, ada yang lihat apa lagi tadi? Bebek. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, sebenarnya gambarnya tuh itu aja. Cuman the way people see, cara orang lihat beda. With the same picture, tapi apa yang di-perceive orang, apa yang dilihat orang pertama, itu bisa beda. Ya, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang perspektif, ya, nggak cuma perspektif, tapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu di dalam kehidupan kita dengan jelas. Ya, kadang kita ngerasa kayak, oh orang lain ngelihatnya A, tapi gue lihatnya B. Jadi sebenarnya yang mana? Gitu ya. Kadang kita banyak di dalam kehidupan kita merasa kayak, oh hidup gue nih nggak jelas banget, gue nggak tahu sebenarnya yang gue lihat tuh apa sih di depan gue tuh gue nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi waktu aku lagi nyiapin firman ini, sebenarnya tuh tadinya tuh aku mau baca dari perikop yang satunya lagi. Jadi sebenarnya yang mau kita baca sama-sama ini adalah Markus 8 ayat 22 sampai 26. Boleh kita sama-sama buka? Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Jadi itu tadinya aku tuh lagi ngebacain perikop yang sesudahnya sebenarnya yang di bawahnya tuh ayat 27, pengakuan Petrus. Tadinya tuh lagi bacanya di situ. Tapi pas lagi dibaca kok kayaknya ayatnya kayaknya bukan ini yang Tuhan mau ngomong gitu ya. Tapi justru malah pas aku scroll ke atasnya ke cerita sebelumnya ini, dan pas aku baca nama Betsaida, tiba-tiba Tuhan kayak mengingatkan untuk kayak coba kamu renungin lebih dalam lagi. There's something that God wants to speak dari kata Betsaida itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh baca satu-satu gantian dari Tasya. Markus 8 ayat 22 sampai 26 dari Tasya ke Gode, ke Jared, Geren dan selanjutnya. Silakan. Yap, Yesus menyembuhkan orang buta. Ayat 23. Markus 8 ayat 23. Bukan deh kayaknya ayatnya. Markus 8 ayat 23. Oke. Nah, ini aku rekap sedikit ya supaya kita semua bisa ikutin alur ceritanya. Simple, ayatnya cuman nggak banyak gitu ya. Ceritanya di sini adalah si Tuhan Yesus waktu itu dia dan murid-muridnya datang ke satu kota namanya Betsaida. Nah di situ ada orang yang buta gitu ya. Tapi yang orang buta itu dia datang nggak sendirian ke Tuhan Yesus, tapi ada orang yang membawa si orang buta ini kepada Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ada teman-temannya yang bawa si orang buta ini kepada Tuhan Yesus dan mereka yang memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus menjamah orang buta ini gitu ya. Nah terus yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Dia memegang tangan si orang buta. Ya ini kalian sambil bayangin ya. Ada orang bawa, ada teman-temannya bawa si orang buta datang ke Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Tuhan Yesus tolong jamahin, sembuhin dia. And then yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memegang tangan orang buta itu, dibawalah keluar dari kampung. Kampung yang di sini dimaksud adalah si Betsaida itu, tempat di mana dia ada, ya. Jadi diambil tangannya, dibawa keluar dari Betsaida.
Kenapa sampai keluar Betsaida? Nanti kita sama-sama lihat ya. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Ya, jadi pokoknya Tuhan itu meludahi matanya dan dia letakkan tangannya di atas orang itu gitu ya, dan bertanya, sudah kau lihat sesuatu belum? Terus orang itu mandang ke depan ya, dia bilang, oh aku sih lihat nih orang, tapi kayak mereka tuh kayak jalan-jalan, tapi kok kayaknya kayak pohon gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang dia lihat masih belum jelas nih gitu ya. And then for the second time Tuhan meletakkan lagi tangannya ke mata orang itu, dan orang itu akhirnya sungguh-sungguh bisa melihat dan dia bisa melihat dengan jelas. Dan kalimat terakhirnya pesannya Tuhan Yesus kepada orang itu adalah jangan masuk ke kampung lagi. Kata Tuhan Yesus, udah dibawa keluar dari Betsaida, udah sembuh, Tuhan Yesus bilang jangan lu balik lagi ke Betsaida. Gitu ya. Itu kurang lebih alurnya seperti itu ya kalau kalian bayangin. Nah sekarang, kenapa sih Tuhan Yesus bilang ke orang buta itu untuk jangan masuk ke kampung lagi, jangan ke Betsaida lagi? Kenapa? Kita sama-sama buka di Matius 11 ayat 20 sampai 21. 2 ayat. Boleh dilanjut ke Stephen dan Steffi. Matius 11 ayat 20 dan 21. Oke. Nah, jadi kita tahu ya, di sini Tuhan menyatakan alasannya. Ya, kenapa si orang buta itu mau disembuhin sama Tuhan supaya orang ini bisa lihat? Tuhan Yesus bawa orang itu keluar dari Betsaida. Nah, ternyata Betsaida itu dikenal sebagai, ini dibilang ya, judulnya aja perikopnya Yesus mengecam beberapa kota. Dan Betsaida itu dikatakan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dan Tuhan Yesus bilang, celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena nih kalau ditiru sama di Sidon tuh kota lain gitu ya, terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, dia lagi ngomong kepada si Betsaida dan si Khorazim itu ya. Kalau aja nih mujizat yang Tuhan yang aku lakukan di Khorazim dan di Betsaida terjadi juga di Tirus dan di Sidon, kayaknya Tirus dan Sidon udah lebih bertobat duluan daripada Betsaida dan juga si Khorazim. Jadi makanya di ayat yang tadi di Markus 8, di kisah yang tadi Tuhan Yesus titip pesan kepada orang ini untuk jangan kembali lagi ke Betsaida. Kenapa? Karena memang Tuhan kesel sama Betsaida. Ya mungkin kalau ngomongin Betsaida ini, kayak kalau kita lihat cerita ini, jadi udah pasti jadi jaminan belum kalau orang pernah melihat mujizat, nggak cuma pernah, banyak melihat mujizat di dalam kehidupan, tapi nggak bertobat. Mungkin nggak? Kalau lihat dari cerita ini, mungkin. Ada kota yang namanya Khorazim dan ada si Betsaida itu, kota Betsaida yang Tuhan udah lakuin banyak mujizat. Tapi Tuhan sendiri bilang, kagak bertobat tuh orang-orang yang ada di kota itu. Jadi kalau kita gitu ya, atau mungkin ada orang yang sering melihat mujizat, itu gak jadi jaminan bahwa orang itu berubah dan bertobat. Nah jangan-jangan ya, kalau kita melihat kepada diri kita, kepada kehidupan kita, apakah kita pernah ada di fase itu atau mungkin kita lagi ada di fase itu sekarang? Ya, yang dimana kita secara mata jasmani mungkin kita bisa lihat, tetapi secara mata spiritual, secara mata rohani, kita nggak bisa melihat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin udah pernah sering dengar, oh ya mama papaku udah banyak mujizat, Tuhan Yesus udah banyak tolong. Oh cici koko yang ada di gereja pernah cerita, pernah Tuhan tolong, Tuhan pernah lakukan mujizat. But do you experience God yourself? Apakah kita benar-benar udah melihat sendiri pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita bertobat dan kita berubah?
menjadi manusia yang baru. Nah kalau lihat dari ceritanya ini ya, dari ceritanya si orang buta ini, pada saat mungkin kita merasa, oh ya selama ini sih mungkin aku bukan sampai nggak percaya juga dengan mujizat yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan keluargaku, dalam kehidupan mama papaku, dalam kehidupan mungkin orang-orang di sekitar aku sih bukan ya sampai di level nggak percaya sih, tapi mungkin baru sampai dirasa feeling, I feel that God is real. Kalau di ayat yang ini nih ya, ini baru sampai di level ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu. Kadang kan kita kalau cuma dipegang kita bisa berasa, Tuhan Yesus memegang kehidupan kita, mungkin kita rasa. Tapi apakah kita membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita? Kalau di versi bahasa Inggrisnya ya, ayat yang 23 itu dibilang, membawa orang itu keluar dari kampung. Membawa, kalau bahasa Indonesia cuma dibilangnya membawa. Tapi kalau versi bahasa Inggris dibilangnya lead him out of the town. Memimpin orang buta ini keluar dari kampung itu, keluar dari si Betsaida itu. Mungkin kita cuma pernah di titik merasa kayak, oh ya I feel God is here, but aku gak pernah bener-bener experience. Mungkin kita cuma sampai dirasa di feel, kita merasa Tuhan merangkul kehidupan kita, memegang tangan kita. Tapi kita enggak membiarkan Tuhan untuk bawa kita, Dia yang menjadi take the lead in our life. So that we can experience Him fully in our life. So, apa sih, do we let him lead our life gitu ya, sama kayak orang buta ini, meskipun yang bawa sih teman-temannya. Tapi kalau orang ini mau bilang, gue gak percaya lah sama Tuhan, Tuhan Yesus pegang tangan dia juga, mungkin dia bisa aja lepas, dia kabur aja udahlah gue gak usah disembuhin lah, gak apa-apa, gue juga selama ini hidup-hidup aja kok, I'm fine, thank you. Bisa kan kayak gitu? Bisa. But this blind man membiarkan hidupnya, menyerahkan hidupnya, let God take the lead dalam kehidupan dia, membawa dia keluar daripada cuma sekedar mendengar tentang mujizat, pernah mendengar tentang kebenaran, tapi dia biarkan Tuhan Yesus memegang tangan dia dan menjadi nahkoda dalam kehidupannya dia untuk membawa dia keluar dari cuman sekedar tahu, pernah dengar, ke level experience. Merasakan, dan gak cuma sekedar merasakan, tapi benar-benar mengalami Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan dia. Bukan lagi kita sekedar dengar kata orang, dengar kata mama papa, dengar kata oh ya temanku pernah begini. Yes, I know God is real, but yeah, I have never experienced God. Jangan sampai kita di titik itu. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-24, kan dari ayat yang ke-23, pada saat dia membiarkan Tuhan Yesus take the lead, membawa dia keluar dari Betsaida, membawa dia keluar dari titik yang tadinya hanya sekedar pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mau merasakan dan dia mau mengalami secara pribadi experience bersama dengan Yesus. Di ayat yang ke-23 dia bilang, Tuhan Yesus udah mulai mau menyembuhkan mata orang itu. Orang itu ditanya, udah lihat belum? Di ayat yang ke-24 dia bilang apa? Orang itu memandang ke depan. Kalau memandang ke depan itu di translation di bahasa Inggris, di versi yang The Message itu ada bilang nggak cuma memandang ke depan, tapi dia bilangnya pakai istilahnya look up. Kebayang nggak sih look up orang? Gimana masa ngeliat orang ngeliatnya look up gitu kan ke atas gitu. Tapi justru ketika aku renungkan lagi memandang ke depan, kalau kita versi bahasa Indonesia dibilang memandang ke depan, kebayang nggak? Tuhan Yesus kan lagi nyembuhin orang itu. Coba kamu berdiri sini dong. Biar kalian bisa bayangin gitu ya bahwa posisinya orang ini diceritain itu gimana.
Dari sini aja nih, ya kan? Dia bilang, anggap aku si butanya, si orang butanya. Ini agak ngeselin yang ini ya. Coba turun deh, turun. Kesel banget. Ini internal jokes banget tau gak? Mohon maaf ya guys. Terus anyway, ya. Anggap aku nih orang butanya gitu ya. Ini Tuhan Yesusnya. Dia memandang ke depan nih. Pada saat Tuhan Yesus bilang, kamu udah lihat belum? Artinya kan dia udah mulai ngeliat ke depan. Gitu ya. Dibilang ayat ke-24, orang itu memandang ke depan. Jadi dia memandangnya ke siapa? Tuhan Yesus, right? Memandang ke depan versinya orang ini karena di depan mata dia itu ada Yesus yang lagi menjamah mata dia. Ketika orang itu memandang ke depan artinya yang dia lihat adalah Yesus. So once dia memandang kepada Yesus, dia mulai melihat lebih jelas. Dia mulai bisa melihat yang tadinya dia gak bisa lihat dalam hidup dia. Boleh duduk. Udah begitu dong. Ya, jadi can you imagine orang itu memandang ke depan, tapi di dalam versi bahasa Inggris ada dibilang look up. Dan itu yang makanya aku bayangin, look up. Artinya dia tuh gak cuma sekedar melihat manusia yang di depan dia, but is looking up to Jesus. This person, this blind man is looking up to Jesus. So if you want to see things clearly in your life, kalau kita mau melihat kehidupan kita lebih jelas. Selama ini mungkin kehidupan kita gak jelas, gaje banget. Kehidupan kekristenan kita gaje banget. Gue gak tahu gue sebenarnya lagi ngapain di gereja. But when you see Jesus, you will see things more clearly. Dan bahkan di ayat yang ke 24, setelah dia memandang ke depan terus dia bilang apa? Oh masih gak jelas nih, orangnya masih kayak pohon. And then apa yang Tuhan lakukan? Ya dia membiarkan Tuhan untuk touch orang ini, untuk dia melakukan another encounter bersama dengan orang ini. Dan sampai akhirnya orang ini bisa benar-benar melihat dengan jelas. Dia bisa melihat selama ini Yesus yang pernah dia dengar di kota Betsaida yang udah banyak melakukan mujizat. Now he experienced Jesus himself. Dan ketika dia experience Jesus, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia bisa melihat apa yang tadinya dia gak bisa lihat sebelumnya dalam kehidupan dia. So today, apa yang selama ini bikin kita gak bisa melihat Yesus? Apa yang bikin kita selama ini kayaknya gue gini-gini aja? Are we in the state of having a spiritual blind? Atau kita memang sudah benar-benar membiarkan Tuhan Yesus untuk memegang kendali kehidupan kita? Nah sekarang kalau ngomongin tentang megang kendali, itu nanti aku bahas nanti ya. Sekarang aku mau ada kasih beberapa poin based on perikop yang simple ini. So how to see things clearly? Bagaimana sih kita bisa melihat hal lebih jelas di dalam kehidupan kita? Yang pertama, redefine your circle and community. Ya, kalau di ayatnya yang ke-22 tuh dibilang bahwa ada orang yang membawa kepada Yesus seorang buta. So there's another person yang membawa si orang buta ini kepada Yesus. So, salah satunya yang pertama adalah how to see things clearly in your life adalah you redefine your circle and community. Kamu gak akan pernah bisa melihat Yesus dengan jelas kalau kamu dikelilingi dengan orang-orang yang hidupnya gak jelas juga. So you have to surround yourself with people yang bisa membawa kita semakin mendekat kepada Yesus. You cannot choose to live in a friendship yang toxic, yang justru menjauhkan kita daripada Yesus. So you have to redefine your circle and community. Make sure you are surrounded. Pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Yesus. Itu yang pertama.
Yang kedua, let Jesus take the lead. Biarkan Tuhan Yesus yang bertahta dan yang memimpin di dalam kehidupan kita. Ngomongin take the lead ya, take the lead itu kan artinya kayak if you allow someone to take the lead in your life, kalau misalnya aku membiarkan Ko Yehu untuk memimpin kehidupan aku, artinya Ko Yehu ngomong A, aku ngapain? A. Kalau Ko Yehu bilang B, artinya aku ngapain? B. Itu yang namanya we let God to take the lead. Tuhan Yesus bilang apa, kita ikutin. Kalian pernah gak sih jalan-jalan atau kalian mungkin karya wisata gitu ya di sekolah, ada tour leader? Pernah dong jalan-jalan, tahu dong tugasnya tour leader ngapain kan? Ketika kamu jalan di satu negara atau satu kota yang kamu gak pernah kesana sebelumnya, kamu gak tahu apa-apa, so you need a tour leader untuk membantu kalian supaya kalian tahu nih, oh hidupnya tuh jelas selama lagi jalan-jalan, gak luntang-lantung di negara orang, ya kan? Ya tour leader bilang hari pertama kita ke tempat A, hari kedua kita ke tempat B dan lain sebagainya. Itu kamu bayar loh tour leader. But you are willing to follow the tour leader. For the sake of apa? Supaya gak luntang-lantung gue di negara itu. Serah deh dia mau ngapain dia bilang apa ya gue ikut aja deh, anyway gue udah bayar juga gitu kan. Can you imagine? Tuhan Yesus gak pernah minta fee sama kita, justru dia kasih gratis. Justru dia kasih gratis hidupnya buat kita loh. Kita nih dibayar full cash on the cross. Masa yang bayar aja kayak tour leader kamu mau ikutin, tapi yang dikasih gratis, raja segala raja, kita gak mau ikutin? Does it make any sense? How come kita bisa, kalau sama tour leader gitu ya, ya gue bayar nih. Sesuatu yang kalian bayar aja and then you will follow. But what about Jesus? Do we let him take the lead in our life? Someone yang udah benar-benar bayar hidupnya on the cross to pay for our life so that we can live today. Gratis. Masa kita nggak ambil? Crazy. Itu yang kedua. Ketika kita ngomongin we let God to take the lead in our life. Itu artinya Tuhan ngomong apa, ya kita ikutin. Cara tahunya Tuhan ngomong apa? Read your Bible. Bible itu benar-benar surat cintanya Tuhan buat kita. Enggak perlu rocket science. It's all in the Bible. Whether physical Bible atau e-Bible kalian. Whatever it is. Semua udah ada di situ. Poin yang ketiga, always look up to Jesus. Jadi yang tadi yang pertama, redefine your circle and community. Yang kedua, let him take the lead. Membiarkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, always look up to Jesus. Selalu memandang Tuhan. Kita gak cuma sekedar memandang Yesus sebagai pembuat mujizat. Sama seperti di ceritanya tadi di Betsaida. Karena Tuhan gak mau kita berhenti sampai di titik kita tahu, kita pernah dengar Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat. But what God wants, what Jesus wants, yang Tuhan mau adalah kita memandang kepada Dia. Fix our eyes on Him. Selalu memandang Dia. Gak cuma sekedar mengenal Tuhan sebagai pembuat mujizat. Kalau di dalam cerita ini adalah si Betsaida itu, orang-orang yang ada di Betsaida. But more than that, Tuhan Yesus mau kita bisa melihat Dia sebagai Bapa kita. Enggak cuman sebagai pembuat mujizat. Not just your 911. Not just your emergency call whenever you need God and then God has to be there.
Tuhan bukan ambulans kamu. Tuhan bukan polisi kamu. Tuhan juga bukan firefighter kamu. But He is your God, He is your Father. Jadi poin yang ketiga, always look up to Jesus. Nah, pernah dengar kan statement yang bilang what you see is what you get. Pernah dengar lah ya, itu very common, sangat-sangat umum. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. So now the question, what do you see? If you see a problem, you will get confusion. Kalau kita melihat kepada masalah, yang kita dapat adalah kekacauan. Kita bingung nih, semua galau di kepala kita, di hati kita semua galau. If you see your sin, you will get condemned. Kalau kita hanya fokus kepada dosa kita di masa lalu, ya kita akan hanya dapat tuduhan, intimidasi. But when we see Jesus, we will see things clearly, like literally everything so clear. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita akan melihat segala sesuatunya dengan jelas, tanpa terkecuali. Mungkin selama ini kita gak pernah bisa lihat, and then mungkin di satu titik kita udah mulai bisa lihat, tapi gak jelas, orang dikira pohon. But when we see Jesus, we will see things clearly like this blind man. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ya? Gimana caranya aku bisa lihat Tuhan Yesus? Aku bisa lihat Dia sebagai Bapa? How? Kita buka di Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lanjut baca ke Daniel ya. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Lukas 10 ayat 21. Lanjut. Oke. Kenapa aku mau buka ayat ini? Aku mau emphasize, aku mau tekankan di ayat yang ke-22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Ya, kuncinya di ayat yang di statement berikutnya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. So Tuhan, Bapa kita tuh mau menyatakan dirinya. Memang dibilang di ayat ini adalah nggak ada yang tahu Bapa selain anak, yaitu Yesus, dan nggak ada yang tahu anak selain Bapa. Tapi ada satu lagi yang bisa tahu siapa Bapa, yaitu orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Kalau versi bahasa Inggrisnya lebih enak nih, bentar ya aku baca ini ya. Lukas 10. Lukas 10 ayat 22-nya ya. Dikatakan bahwa
I've been given it all by my Father. Only the Father knows who the Son is, and only the Son knows who the Father is. The Son can introduce the Father to anyone he wants to. So kalau kalian selama ini bertanya-tanya, how do I know Father? Gimana caranya aku bisa tahu, bisa melihat sebagai Bapa, bisa melihat Tuhan kita ini sebagai Bapa? How can I see him as my Father? Jawabannya ada. The Son can introduce the Father to anyone he wants to. Kalau versi bahasa Indonesianya tadi dibilang apa? Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah sekarang pertanyaannya, aduh aku berkenan gak ya? Gimana sih tanda-tandanya orang berkenan? Maksudnya Tuhan tuh berkenan sama orang yang seperti apa sih? Kita buka. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Boleh baca Jojo ya? Nah, ayatnya jelas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So, ngomongin tentang ayat yang tadi, Lukas 10 ayat yang ke-22, yang dibilang, apa tadi ayatnya? Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. So, Tuhan cuma pengen kita menjadi orang yang beriman. If you have faith, if you believe God, if you trust in Him, He will show Himself to you. Dia akan menyatakan pribadinya dia sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. So it's not a rocket science. You don't need to think kayak ribet amat nih hidup gue. Gimana caranya aku bisa melihat dia sebagai Bapa? Hey, Tuhan kita tuh baik banget loh. Ayat yang Lukas 10:22 bilang apa? Enggak ada tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan enggak ada orang yang tahu siapa Bapa selain anak. Tapi dia kasih satu lagi slot untuk kita semua. Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. The Son, Yesus, can introduce the Father, bisa menyatakan siapa Bapa di dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikenannya. Dan dan ciri-ciri orang yang dikenan Bapa itu adalah apa? Faith. Apakah kita ini adalah orang yang punya iman? Do we trust Him? Karena di sini dia bilang, cuman yang percaya yang akan dinyatakan tentang siapa Bapa di dalam kehidupannya. So you don't need to kayak put effort. Nggak perlu kita berusaha untuk kita bisa dikenan Bapa, untuk dikenan nama Tuhan. No. Where is your faith? Iman percaya kita sama Dia, trust kita sama Dia, itu yang menjadi jaminan, itu yang menjadi fondasi bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya, dan Dia yang sendiri akan menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. So poin yang ketiga, always look up to Jesus, always look up to the Father. Dan gak perlu cari cara lagi, bagaimana caranya aku bisa lihat Dia sebagai Bapa. Live by faith and He will show Himself. Hiduplah dengan imanmu, karena dengan imanmu itulah Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Dan justru ketika kita sudah bisa melihat Tuhan sebagai Bapa di dalam kehidupan kita, we're going to the next level. Disitulah kehidupan kita akan ditransformasi, shifting akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak lagi lihat Tuhan hanya sebagai savior, sebagai penyelamat. Kita nggak cuma lagi ngelihat Yesus, kita nggak cuma lagi ngelihat Tuhan itu sebagai 911 button kita.
yang kita call anytime kita lagi butuh dia harus datang. No. But we start seeing him as our father. Kita bisa melihat dia sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita sampai di titik kita puas, sampai di titik kita pernah dengar mujizat. I've heard miracles, I've heard about Jesus, I've heard about the Father. Tapi biarlah kita keluar dari Bethsaida, kita keluar dari kehidupan kita yang sekarang, dari state kita yang sekarang, di mana kita melihat Tuhan hanya sebagai penyelamat, hanya sebagai 911 button, hanya sebagai pembuat mujizat. Tapi biarlah kita sama-sama shifting dari titik itu, kita masuk ke dalam titik yang baru, di mana kita membiarkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Dan di situ kita hanya akan fix our eyes, di situ kita hanya akan memfokuskan pandangan kita kepada Yesus. Karena hanya dengan seperti itulah kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita mikir, gua udah ikut Aero Kids dari zaman baheula. Gue udah tahu tuh cerita Alkitab semua tuh. But nothing happens. Mungkin selama ini kita merasa kayak, oh ya mami, papi, papa di rumah, ya mereka banyak mengalami mujizat. Tapi aku enggak, ya aku tahu sih Tuhan itu ada gitu ya. Tapi ya itu Tuhan yang mama papaku lah. Atau mungkin kita merasa kayak, gue udah rajin ke gereja, kok gini-gini aja. Kayak rasanya ya gue datang ke gereja ya cuman karena disuruh aja sih. Ya sering denger kesaksian ini tuh, tapi ya udah ya gini aja gue. Apakah kita ada di titik itu? If yes, then please check 3 hal tadi. Redefine your circle and community. Yang kedua, let him take the lead. Yang ketiga, always look up to Jesus. Karena hanya dengan melakukan 3 hal yang tadi, you will see things clearly, more clearly, day by day. Dan di situ kita bisa mulai bisa melihat bahwa Tuhan kita itu bukan cuma sekedar 911 kita, tapi Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Yang dengan senang hati dia mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kuncinya, basisnya, fondasinya, iman percaya kita. Do you trust him? Do you believe him? Because Tuhan akan menyatakan dirinya, Bapa akan menyatakan dirinya, only to those who believe and trust in him. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, di ayatnya yang terakhir tadi, di ayat yang Markus, don't go back to your Bethsaida. Kadang kita udah pernah juga nih, udah tahu nih bahwa Tuhan ini Bapa kita nih, dia nggak cuma sekedar Tuhan penyelamat kita, Tuhan penyembuh dan lain sebagainya, tapi dia tuh lebih daripada itu, dia tuh Bapa kita. Tapi kadang mungkin banyak di dalam kehidupan kita mengalami distorsi. Kita ngelihat ada, oh ya ada problems coming, challenge coming, and then kita mulai melihat kayak, ya mulai menjauh. Mulai dialihin fokusnya, instead of look up to Jesus, kita mulai lihat yang lain. So Tuhan udah ingatin, don't go back to your Bethsaida. Apapun keadaan kalian, kondisi kalian di mana kalian mungkin merasa bahwa aku cuma kenal Tuhan karena dia pembuat mujizat di dalam kehidupan. Dan gak bertobat. Tapi yang Tuhan mau adalah, don't go back to your Bethsaida. Jangan kembali kepada Bethsaidamu yang sebelumnya. Di mana kamu tidak bertobat, di mana kamu tidak berubah, gak ada perubahan kehidupan. The only thing is you know that Jesus is there. Doing miracles, that's it. Enggak. Tapi Tuhan mau kita bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. He wants to take us from one level to another level. So don't go back to where you were before.
Jangan kembali ke tempat yang sebelumnya. Tuhan udah tarik kamu keluar. Tuhan udah ingetin, udah remind lewat firman hari ini. Kita sama-sama ambil keputusan untuk membiarkan Yesus, membiarkan Tuhan menjadi leader di dalam kehidupan kita. Sebagai nakoda, sebagai pemegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita kembali kepada Betsaida-nya kita. Momen state kehidupan kita di mana kita melihat Tuhan gak jelas. Blind spiritually, buta rohani. Kamu gak bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kamu. Jangan kembali lagi ke momen itu. Tapi Tuhan bilang, stay there and walk with me. So aku mau ajak kita semua hari ini untuk kita sama-sama bisa melihat Tuhan bukan lagi cuma sekedar Tuhan pembuat mujizat atau Tuhan seperti kata orang. Tapi biarlah kita sama-sama hari ini belajar, kita melihat Tuhan. Dan kita experience Him Himself. Kita kita benar-benar mengalami encounter bersama dengan Tuhan. Dan jangan lagi kita kembali di titik di mana kita nggak tahu, kita nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri.